Oke, baik. Oke, udah direkod. Untuk kegiatan kita malam hari ini nanti kita akan umumkan ya juara 1 sampai 5 dari Duta Cerpen kita di FLP Wilayah Riau tahun 2023. Namun terlebih dahulu pada malam hari ini kita akan mendengarkan nanti materi dari para narasumber bintang tamu kita ya pada malam hari ini ada Pak Bambang dan nanti ada Mas Dar Zainal. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang waktu untuk memoderatori kegiatan pada hari ini dan lebih lancar, kita sambut moderator kita yang sudah standby nih, Yudi Mukhtar. Halo Yud. Oh, kayaknya Bang Yudi bermasalah nih. Oh, bermasalah. Iya. Jaringan saya gangguan Sebentar kita tunggu Yudi. Halo Bang Arlen, selamat datang. Boleh nanti Bang Arlen jadi bintang tamu juga ya Bang Arlen. Mungkin kita nunggu Yudi ada sambutan terlebih dahulu barangkali dari narasumber atau pengurus FLP Wilayah Riau pada malam hari ini. Indra masuk ya Mbak? Dia izin kayaknya. Nggak bisa ya? Oke. Nah pengurus. Kita mintakan dulu lah sepatah kata dari pengurus ada? Pak Mula. Atau langsung dari BPP nih? Janganlah pengurus wilayah itu. Siapa lagi? Ya, oke, silakan Bapak Mula. Oke, mungkin sekedar pengantar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ini di malam, bukan malam minggu ya, ini malam Rabu. Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya benar-benar meluangkan waktu seperti yang dikatakan Pak Rio ini. Kita memang tidak punya waktu luang tapi kita harus meluangkan waktu untuk hal ini gitu ya. Nah, alhamdulillah Pak Rio, Pak Abdurrahman, para finalis ya, Yesa, Bang Rahmat, Kak siapa lupa aku namanya. Kak lupa kok, Sri Handayani. Kemudian satu lagi siapa ya satu lagi ya? Yesa. Oh Yesa, oke ya. Dan para teman-teman penggiat FLP yang saya cintai, saya banggakan dan Masya Allah luar biasa. Ini Bang Arlen pun turut serta, kemudian ada F kecil, ada Kak Nia, ada Pak Darwanto ya. Pak Darwanto ini. Pak Darwanto itu Mas Dar. Mas Dar. Oh Pak Mas Dar, astagfirullahaladzim. Kayak pernah lihat. Terima kasih Bang atau Mas nih ya? Mas Dar, kemudian ada Bang Romi ya. Terima kasih izin Mas Dar, izin ya untuk apa ya sepatah kata sebentar tentang Duta Cerpen ini. Nah, ini adalah Duta Cerpen ke berapa? Ayo para ducer. Tahu nggak ini Duta Cerpen ke berapa? Ketiga kalau nggak salah. Keempat enggak? Keempat. Ya, yang pertama ya. Itu pemenangnya adalah Bang Muta. Kemudian yang kedua itu pemenangnya Bu Laila. Benar ya? Kemudian yang ketiga itu pemenangnya adalah Kak Sri. Dan keempat insya Allah nanti di antara teman-teman yang berlima ini insya Allah. Nah hari ini spesial ya di Duta Cerpen. Ini Duta Cerpen kali ini sangat spesial karena pada saat pengumuman kita menghadirkan Mas Dar, seorang penulis, seorang pendidik, seorang sastrawan yang terkemuka dan insya Allah bisa memberikan sesuatu yang beda gitu, yang spesial untuk kita semuanya pada malam hari ini. Nah teman-teman sekilas tentang Duta Cerpen ini diselenggarakan oleh divisi karya yang diketuai oleh Pak Bambang Karyawan, Masya Allah luar biasa. Ini merupakan salah satu program yang konsisten, Insya Allah mencetus melahirkan seorang cerpenis. Selain itu juga teman-teman ini juga aktif di organisasi. Terima kasih. Untuk kedepannya mudah-mudahan Duta Cerpen ini tetap eksis, tetap bermanfaat bagi kita semua dan kita semua tetap berada di sini meluangkan waktu untuk FLP, Forum Lingkar Pena Riau maupun
di cabang masing-masing. Mungkin seperti itu ya teman-teman sekalian sekilas tentang Duta Cerpen. Terima kasih kami dari pengurus wilayah ya, mewakili Bang Indra lah mungkin ya, Mbak ya, Pak Bambang izin mewakili Bang Indra mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Mari kita ajak teman-teman yang lebih banyak lagi untuk mengikuti Duta Cerpen berikutnya dan mudah-mudahan para finalis ini bisa melanjutkan tugas sebagai panitia Duta Cerpen berikutnya dengan baik. Dan terima kasih banyak kepada Bang Masdar yang berkenan hadir di malam hari ini. Insya Allah nanti kami akan belajar kepada Abang terkait dengan Abang Masdar ya, terkait dengan cerpen. Begitu. Aduh saya nggak nyiapin pantung. Burung irian burung cendrawasih aja lah. Kita minum sirup dengan buah selasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pamula yang sudah menyampaikan sepatah kata ya mewakili pengurus Forum Lingkar Pena Wilayah Riau. Baik teman-teman, selamat datang Mas Dar Zainal di Riau ya, melalui tatap virtual. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa main ke Riau beneran ya. Amin. Ahlan, baik, selamat datang. Untuk iya, terima kasih nih. Jadi teringat nih, agak segan-segan manggilnya pakai Mas Masdar atau Bang Masdar. Karena pernah dibilang Masdar ini Mbak Pamula udah sekalian panggilan beliau gitu. Baik. Mohon izin ya. Untuk lebih lancarnya kegiatan pada malam hari ini, kita sambut ya moderator kita, Yudi Muhtar. Kepada Yudi, kami persilakan Yud. Halo Yudi. Keluar lagi ya? Oh. Silakan Yudi. Saya izin dari tadi. Iya. Oke, silakan. Terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua teman-teman yang hadir pada pertemuan virtual kita pada malam hari ini. Biasanya kalau ini dibuka pantun ya, jadi ini ada pantun dadakan nih untuk malam spesial ini gitu. Kalau bukan karena cinta, tak akan tercipta sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan ada kita di sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kasih sayangnya tak terbilang, rahmatnya tak terhitung, bahkan cintanya yang maha luas. Salawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Yudi Muhtar. Ini sebuah kehormatan ya bisa menjadi moderator dan menyaksikan akan lahirnya Duta Cerpen baru untuk FLP Wilayah Riau. Yang terhormat bintang tamu kita pada malam hari ini Mas Dar ya. Jadi tadi udah panggilan ya Kak. Saya makasih tadi udah mewakili pertanyaan sih. Jadi langsung di gitu ya Mas Dar Zainal. Terus nanti ada Pak Bambang juga. Dan tidak lupa kepada para senior dan pendahulu FLP yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kepada panitia juga yang telah bertungkus lumus dalam proses ini dari awal sampai malam hari ini, tentunya kepada para dewan juri juga yang masih terus hadir ya bersama kita yang hanya dibayar dengan 3M. Makasih. Semoga selalu diberi keluangan dan kesehatan. Tentu juga para peserta yang senantiasa semangat ya, karena hanya di Duta Cerpen ini langsung back-nya secara terang-terangan gitu ya, dan alhamdulillah mentalnya masih pada kuat hingga bisa bertahan sampai top 5 ini, karena ada beberapa peserta itu karyanya secara ya bagus tapi secara mental ada yang mundur duluan gitu ya. Jadi ini yang 5 ini luar biasa mentalnya. Mari kita sama-sama buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
malam hari ini sebelum kita melakukan penganugerahan Duta Cerpen 2023, kita akan mulai dengan kegiatan kita yaitu kuliah cerpen dengan tema produktivitas menulis cerpen. Untuk mulai kuliah kita malam hari ini, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak kita, Bapak Bambang Karyawan, untuk memberikan kuliah cerpen yang dengan tema produktivitas menulis cerpen. Kepada Pak Bambang, disilakan. Terima kasih Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh dewan juri yang hadir. Kemudian Mas Dar, izinkan saya terlebih dahulu. Sebetulnya tanpa saya itu sebetulnya tidak apa-apa. Tapi mungkin teman-teman tidak enak kalau tidak saya ngomong sebentar. Di sini juga ada, sebetulnya kalau Bang Arlen hadir malam ini seharusnya Bang Arlen tuh bintang tamunya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kalau Bang Arlen mau nambahkan juga silakan setelah sesi Mas Dar. Baik, izinkan saya mengulang-ulang sebetulnya kalau teman-teman di Duta Cerpen dan teman-teman yang hadir, tapi tidak ada masalah, sesinya saya usahakan nanti kita lebih banyak Mas Dar yang telah meluangkan waktu untuk kita pada malam hari ini. Tapi mudah-mudahan dengan yang telah diulang-ulang, mungkin slide-nya mungkin sudah dilihat berkali-kali yang saya tampilkan. Tapi tidak masalah, diulang kaji, mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu di dalamnya. Baik, karena malam ini adalah tentang cerpen. Slide-nya udah bisa dibaca ya? Ya, Sudah saya terlihat, Pak. udah ya Yud ya? Oke. Sudah, Pak. Baik, berkaitan dengan cerpen, saya selalu suka menggunakan slide ini untuk ketika saya berbicara tentang cerpen gitu ya. Mengapa? Karena saya tanpa harus banyak pakai bahasa tertulis, bahasa teks, saya akan bicara. Tapi kali ini jumlah waktunya saya akan kurangi karena kita ingin lebih banyak menggali dari Mas Dar. Walaupun sebelumnya kita pernah diskusi tentang Mira menjadi batu. Beberapa waktu yang lalu. Kali ini kita bicara tentang cerpen seperti ini. Saya beri judul tentang karena cerpen ya. Karena cerpen jadi kita banyak karya. Dua buku ini mudah-mudahan, dua kumpulan cerpen ini adalah salah satu di antara sederet banyak karya saya yang berhubungan dengan tulis menulis. Salah satunya karena fokus salah satunya ke cerpen, lahirlah dua buku yang menurut saya memberikan catatan sejarah tersendiri ya. Itu Numbai yang membawa saya ke Ubud Writer 2014 di Bali. Kemudian Luka yang tergantung di dinding diluncurkan di Singapura di Perpustakaan Nasionalnya. Tapi itu adalah satu proses panjang ketika mulai dari proses belajar bagaimana memahami cerpen, kemudian belajar sehingga akhirnya terkumpulkanlah kumpulan-kumpulan cerpen ini yang tadinya belajar dan mencoba mengikuti lomba sebagai salah satu ukuran sebuah keberhasilan yang tadinya tidak pernah menang, tapi karena proses mau belajar, sering juga ketika kemenangan itu tiba diikuti dengan kemenangan-kemenangan berikutnya dan kegagalan berikutnya dan kemenangan lagi dan seterusnya. Itu yang paling penting ketika kita pada satu fase, ketika kita tidak berhasil cerpen kita ini memenangkan sebuah kompetisi ataupun gagal masuk ke media, kita ada pikir positif bahwa itu merupakan salah satu stok kita dalam berkarya. Nah, itu yang paling penting. Karena suatu saat ketika karya itu memang belum dipublis, kita masih bisa berkesempatan untuk mengedit. Mana tahu seiring dengan tambahnya pengalaman kita, maka karya itu akan mendapatkan satu waktu dan tempatnya pada media apa, pada lomba apa, atau pada satu kesempatan apa. Nah, kayak gitu kan. Saya pun tidak menyangka kalau Numbai ini membawa saya ke Ubud karena waktu itu tahun kedua mencoba. Tahun pertama saya belum berhasil, tahun kedua berhasil. Mungkin salah satunya karena saat itu lagi namanya tema kearifan lokal gitu ya, tema kearifan lokal. Sehingga pada karya-karya saya sangat bertema kearifan lokal. Tapi pada satu waktu saya juga sedang berusaha mencari bentuk-bentuk baru bagaimana tidak kearifan lokal saja yang saya tulis.
tema sejarah kah, walaupun itu bagian dari kearifan lokal, ataupun tema-tema lingkungan dan lain-lain. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba untuk berakrobatik lah dalam berkarya, salah satunya lewat cerpen ini. Nah, ketika pada fase kita sudah belajar, belajar, dan belajar tentang cerpen, saya yakin ketika kita ada energi mau uh, kita ketika menjadi seorang cerpenis yang mau berbagi dan berbagi, maka karya kita itu akan semakin baik dan lebih baik serta lebih baik. Pada malam hari ini, saya yakin nanti ketika Duta Cerpen itu sudah katakanlah mendapatkan satu fase pengakuan berada dalam posisi manapun, disitulah kesempatan untuk berbagi, maka karyanya insya Allah akan menemukan satu tempat-tempat terbaik. Nah, di sini yang paling penting ada usahakanlah selalu meluangkan waktu untuk kemaslahatan sehingga walaupun dengan kita berbagi cerpen itu pasti Tuhan itu tidak pernah tidur kepada siapapun yang meluangkan waktunya untuk orang lain sehingga waktu yang telah dihabiskan untuk orang lain itu akan tergantikan untuk karya yang kita bagikan tersebut untuk kepada orang lain menghasilkan dan itu insya Allah itu sudah terbukti pada diri saya pribadi gitu kan. Kemudian ketika ini yang kadangkala kita kurangnya di sini. Ketika kita sudah menempatkan satu fase kepenulisan, teruslah bergaul dan bergaul dengan berbagai macam pergaulan sastra gitu kan. Kita tidak bisa bicara pergaulan sastra itu hitam dan putih. Ya, itu kelompok A, ini kelompok B, itu kelompok hitam, ini kelompok putih, ini kelompok merah, kelompok dan sebagainya tidak bisa seperti itu. Kita ambil spirit energinya pergaulan karena bagaimanapun manusia itu punya sisi positif bisa sisi negatif dimanapun ada. Jadi pergaulan sastra itu akan membawa kita bisa dikenal, bisa mendapatkan banyak hal untuk bisa memperkaya tulisan-tulisan cerpen kita kalau kita memilih jalur cerpen ini. Nah, ketika itu ini buku yang paling termasuk fenomenal bagi saya karena saya sama Mas Dar berada dalam satu buku yang digagas oleh Ibu Naning Pranoto, yaitu Berguru pada Empu Kata-Kata. Buku ini menjadi sejarah lah bagi saya, karena dipinang Bu Naning untuk dimasukkan dalam bukunya untuk berbagi pengalaman dalam kepenulisan. Kemudian, karena menulis cerpen pula, terpilih pula dalam residensi seniman Riau. Waktu itu karena kategori cerpen saya fokus di sana. Kemudian tentunya Tuhan itu akan memberikan ketika orang-orang istiqomah dalam berkarya, mau berbagi dan berbagi adalah prestasi yang Tuhan akan berikan. Hanya tinggal masalah waktu ketika kita memilih jalur istiqomah dalam berkarya itu. Salah satunya tentunya apapun kecil, sekecil apapun, misalnya dimuat di media online kan, dimuat di media kalau kita, karya kita dipublikasikan atau menang dalam satu skup kecil, kita harus bisa menghargainya sebelum kita mendapatkan sebuah prestasi dalam bidang yang lebih besar. Karena kita tidak akan pernah kuat berdiri ketika yang kecil saja kita tidak mampu untuk menopangnya, maka yang besar kita akan jatuh seperti itu. Ya, ini untuk bisa berada dalam event-event seperti ini saya katakan saya proses belajar panjang. Tapi berkaitan dengan kalau Mas Dar mungkin salah satunya orientasinya di Kompas, saya sebetulnya pingin tapi mungkin belum menemukan jodohnya saja di sana. Jadi kita berpikir bahwa setiap kita itu punya jodohnya masing-masing dalam tempat dan waktu dalam berkarya, gitu ya. Seperti itu. Mungkin Mas Dar memang rezekinya banyak dikenal itu karena berulang-ulang di Kompas dan sebagainya. Tapi yakinlah setiap kita itu punya ruang-ruang tersendiri untuk bisa memberikan warna dalam berkarya kita. Seperti itu. Kemudian karena cerpen pula, saya bersama tim tentunya dalam hal ini ada tim film pendek selalu berusaha akan memperpanjang sebuah usia karya cerpen kita itu tidak berhenti di situ. Karena saat ini dunia serba digital, ketika sebuah teks berakhir, ketika masyarakat itu
dunia baca teksnya minim, maka akan sangat disayangkan ketika itu akan berhenti. Kita lanjutkan tentunya karya kita itu dalam satu bentuk aliwahana. Tidak harus dalam berupa film pendek, tapi bisa saja dalam bentuk-bentuk lain. Kalau misalnya ketika puisi bisa kita bacakan, bisa saja kita bacakan potongan-potongan cerpen yang dengan satu nuansa yang lebih indah, pilihan kata dan sebagainya itu juga satu bentuk yang menarik kalau kita ingin mengaliwahanakan sebuah cerpen. Seperti itu. Nah, bagi saya ketika proses berakumulasi dalam dalam dunia cerpen, kata kuncinya, beberapa kata kunci adalah kalau kita pengen memang bisa menulis cerpen ya tidak ada kata pilihan lain selain baca, baca, dan baca. Ini satu teori umum dimanapun. Ketika kita menulis cerpen tidak pernah membaca seberapa banyak cerpen yang kita baca, maka kita akan tepar pada satu langkah, satu, dua, dan tiga. Pada langkah 1000 yang akan kita lalui. Maka berbanyak membaca, walaupun saat itu kita belum mau menulis cerpen, pasti akan terada akumulasi ke dalam alam bawah sadar kita, suatu saat itu akan bermanfaat. Karena Allah itu memberikan satu untayan aliran saraf-saraf kita itu pasti ada sesuatu manfaat ketika kita membaca, disimpannya pada satu alam bawah sadar, dan ketika kita kita akan membongkarnya untuk sebuah karya kita itu pada tidak sadar kita akan menemukan seperti deja vu yang akan menggiring kita untuk menemukan, oh saya seperti pernah membaca ini dan memperkaya karya-karya seperti ini. Maka perintah Iqra itu jelas sekali. Perintah membaca itu bukan berarti kita akan sia-sia. Maka membaca, dan membacalah. Suatu saat itu akan terungkap dengan baik pada suatu tempat ketika kita akan menulis. Kemudian jangan pernah lupa untuk melakukan meta analisis referensi. Cerpen bukan sekedar fiksi, tapi dia adalah sebuah kajian-kajian ilmiah yang bisa kita ambilkan ilmiahnya itu berupa fakta dan sebagainya untuk memperkaya kepenulisan kita. Sering-seringlah membuat folder-folder tertentu terhadap referensi-referensi kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang nanti akan menjadi bahan mentah kita. Apakah misalnya kearifan lokal, pasti banyak orang yang meneliti tentang kearifan lokal. Lebih spesifik lagi, misalnya kearifan lokalnya adalah tradisi, banyak yang akan menulis tentang itu. Kumpulkanlah. Suatu saat akan ada banyak multifungsi di dalamnya, meta analisis referensi yang kita lakukan itu bisa untuk tulisan non-fiksi maupun fiksi. Kemudian yang perlu penting lagi adalah mental istiqomah dalam berkarya. Silakan kalau misalnya sudah bosan ke cerpen, bisa ke novel, bisa ke puisi, tapi mantapkan dulu kita memang sudah jadi di sana. Mental mencoba-coba tanpa sebelum menjadi menurut saya itu tidak tepat. Kalau misalnya sudah tepat dan sudah menjadi dengan ukuran standar, misalnya sudah punya buku, sudah diapresiasi, pernah diakui keberadaan kita dalam bidang itu, silakan kalau mau pindah, tapi lebih bagus tetap istiqomah, gitu kan? Kemudian, seburuk apapun karya kita, kita hargai karya kita. Karena sekali lagi, karya yang baik itu adalah karya yang selesai ditulis. Ketika saat itu belum dihargai oleh pihak umum, paling tidak kita menghargai. Seiring kita tambahkan waktu dengan membaca, kita meta analisis referensi, pasti karya itu akan menjadi nantinya. Kemudian panjangkanlah usia karya kita dengan kita bincangkan sama orang lain yang kita anggap bisa untuk diajak bicara untuk memperdalam karya-karya kita. Kemudian luaskanlah pergaulan karya kita sehingga kita tidak menjadi karya-karya cerpen yang kata dalam tempurung saja. Kita luaskan, kita pergaulkan, kemudian sehingga akan menjadi nama-nama kita akan dikenang sebagai salah satu penulis yang istiqomah dalam berkarya. Saya pikir itu saja Yudi. Ini hanya pengulangan-pengulangan yang pernah saya berikan kepada teman-teman karena kita berharap nanti Mas Dar yang lebih banyak dan jika perlu nanti Abang Arlen Araguchi kita beri waktu ruang setelah Mas Dar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan hal yang bisa pelajari itu atau kita lanjut ke beliau saya lagi
malam nih kayaknya. Oh, dicoba untuk mencap lalu tempel. Ini daftar webnya, nama adalah Mohon izin, mungkin Bang Yudi sedang dalam ini ya, jaringannya kurang bagus. Saya izin ambil alih ya, teman-teman sekalian. Lanjut Mbak, lanjut Mbak. Oke, tadi sudah ya pengantar dari Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang atas pengantarnya. Masya Allah luar biasa. Kita semuanya patut mensyukuri kita punya Pak Bambang di FLP wilayah Riau yang bisa kita teladani gitu. Baik dari segi perjuangannya, ketelatenannya, bahkan beliau tuh dengan cepat gitu. Kalau urusan FLP nggak ada nanti gitu ya Pak Bambang. Insya Allah ketika kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita juga akan dimudahkan. Begitu. Baik teman-teman, oh ya oke Bang Yudi nggak masalah. Aku lanjutin ya Bang Yudi ya. Selanjutnya ini langsung ke Bang Masdar ya Bang Yudi ya. Oke, iya Kak, langsung Kak. oke baik. Baik teman-teman, mari kita sambut bintang tamu kita kepada Bang Masdar. Bang Masdar, gimana ngomongnya nggak enak ini ya. Nanti boleh klarifikasi ya Bang ya, Bang Masdar, Mas Masdar atau gimana. Kepada Bang Masdar kami persilahkan dengan seluas-luasnya, insya Allah ini menjadi sesuatu yang baru bagi kami. Silahkan Bang Masdar. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Bang, cuma Ya. memang belum, kayaknya tidak maksimal ya, kurang maksimal gitu. Oh gitu ya. Oke, Atau volume baiklah. saya. Gimana? Sudah. Takutnya kalau nggak maksimal nanti juga nggak maksimal juga. Aman ya teman-teman? Oke, Mantap. aman Bang. Oke, Silakan. baiklah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal, salam silaturahim. Senang malam hari ini saya diberi ruang bisa bertemu dengan kawan-kawan nan jauh di pulau seberang gitu ya. Saya di Jawa Timur. Hari ini di sini saya juga masih sama-sama belajar dari Pak Bambang, dari Bang Arlen, dan dari teman-teman yang ada di sini semuanya. Jadi nanti ketika saya menyampaikan atau ada diskusi dan sebagainya, bisa jadi yang saya sampaikan ini salah atau tidak sesuai dengan teori yang sudah teman-teman pelajari selama ini dan sebagainya, juga tidak masalah diluruskan gitu ya. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang proses kreatif saya, kurang lebih begitu ya. Saya memang sudah menyiapkan slide sebenarnya. Apakah perlu slide? Ini saya tawarkan. Kalau perlu saya share dan mohon maaf saya bisa dijadikan host. Tapi kalau tidak perlu bisa saya sampaikan secara langsung saja juga tidak masalah. Tidak ada perbedaan dasar. Boleh Bang pakai slide biar lebih jelas. Oke, baiklah. Kalau gitu nyuwun tolong dijadikan host saya supaya bisa ya. share. Seperti ini. Sebentar. Mas, ini dia. Co-host ya. Co-host kok nggak bisa ya? Mbak Nafia tolong Mbak. Co-hostnya sudah aku. Mungkin harus dihapus satu co-hostnya ya. Host, ya. Mbak Nafia monitor. Ya, jadi teman-teman terkait cerpen ini saya kira semua orang yang ada di dalam grup ini sudah tidak asing dengan cerpen. Apalagi ini dia tanya aja namanya penganugerahan duta cerpen. Jadi cerpen di sini adalah jadi fokus utama bahasan kita. Jadi saya tidak perlu menyampaikan lagi teori tentang cerpen atau cerpen itu apa dan sebagainya. Saya kira sudah terbiasa semua juga dengan cerpen. Sambil nunggu saya dijadikan host, saya akan bacakan sebuah cerpen yang sangat pendek karya Sapardi Djoko Damono. Diizinkan ya saya bacakan cerpen ya. Oke, baiklah.
membaca konsultasi psikologi. Lelaki itu tidak ke kantor karena kepalanya agak pusing. Meskipun demikian, ia membaca sebuah kolom konsultasi psikologi di sebuah koran. Begini bunyinya. Saya seorang suami yang setidaknya menurut pendapat saya tidak banyak menuntut yang bukan-bukan. Istri saya seorang yang bergerak di bidang bisnis, sedangkan saya pegawai negeri biasa, golongan 3. Selama ini, kehidupan perkawinan kami biasa-biasa saja. Sampai kira-kira setengah tahun yang lalu, ketika saya mulai menyadari bahwa saya kurang mendapat perhatian dari istri saya. Soalnya kalau saya pulang dari kantor, istri saya sering tidak ada di rumah. Mula-mula saya memahami hal itu sebab ia seorang yang sibuk berbisnis. Tetapi lama-kelamaan saya menjadi sedikit curiga dan sakit hati. Bukankah seorang suami itu berhak mendapatkan perhatian dari istrinya? Setidaknya diterima dengan salam atau ditanya apa saja yang saya lakukan hari itu. Saya sadar bahwa rumah tangga kami boleh dikatakan sepenuhnya bergantung pada penghasilan istri. Namun, apakah memang sama sekali tidak tersedia waktu bagi istri saya untuk, katakanlah, mengurus saya misalnya saja, menemani makan atau sekedar menyediakan minum? Tidak usahlah yang melepaskan sepatu saya seperti yang dikerjakan nenek saya terhadap suaminya beberapa puluh tahun yang lalu, atau mencium saya seperti yang sering kita saksikan di sinetron. Kalau saya memberanikan diri untuk bertanya, jawabnya enteng saja. Saya kan ngurus bisnis dengan Bu Dadap atau Pak Waru. Ayah mestinya maklum dong. Ia memanggil saya ayah, meskipun kami belum punya anak, dan menginginkan kehadiran seorang bayi yang mungil. Jika kebetulan saya sudah pulang pun, ia sering sekali minta izin untuk pergi ke rumah Bu Anu, mengurus bisnis. Dekat saja kok, paling setengah jam. Dan ia baru pulang 2 atau 3 jam kemudian. Saya tidak berhak mengusut apa-apa meskipun ada juga rasa cemburu. Jangan-jangan ia telah begini atau begitu. Penghasilan saya sebagai pegawai negeri memang kecil dibanding dengan pendapatannya berbisnis ke sana kemari. Tetapi lama-kelamaan saya tidak bisa menerima keadaan serupa itu. Saya tidak menuduhnya main ini atau main itu, tapi hanya mengharapkannya sedikit memberi perhatian pada saya. Jika saya kemukakan hal itu, jawabannya enteng saja. Saya kan sudah menyediakan makan untuk ayah. Makan dululah. Saya nanti saja kalau urusan dengan Pak Anu sudah selesai. Dan ia pun kabur begitu saja. Ia memang tidak begitu suka memasak, jadi kami makan rantangan. Istri saya memang tidak pernah mendukung pekerjaan saya sebagai pegawai negeri. Apalagi merendahkan gaji saya yang memang rendah. Saya juga tidak pernah memasalahkan kegiatannya sebagai makelar. Tetapi entah karena apa, akhir-akhir ini saya suka merasa sangat tersinggung, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap istri saya. Tidak usah diperdebatkan, saya mencintainya. Hanya saja, sisi perasaan saya yang lain tidak bisa juga disembunyikan, dan tidak mungkin dibendung jika sudah meluap. Mungkin saya ini seorang suami yang berpandangan kuno, tidak begitu memahami perubahan zaman. Jadi saya merasa sampai pada jalan buntu. Saya akhirnya memendam keinginan yang hampir tak terbendung untuk membunuhnya. Membunuhnya saja supaya masalah beres. Saya benar-benar mencintainya, dan karenanya saya tidak bisa berpisah darinya. Tetapi juga tidak rela diperlakukan demikian. Jadi biar saja ia mati di tangan saya agar saya dijatuhi hukuman mati bunuh diri. Maaf, saya tidak memiliki nyali untuk itu. Bukan terutama perkara di dalam agama. Dan membunuhnya akan menandakan bahwa lelaki makhluk yang lemah, bukan? Namun kalau saya terusan diam begini, apa itu bukan tanda lebih jelas lagi bahwa saya memang makhluk yang lemah? Ini masalah pribadi. Namun dengan menyampaikannya kepada Anda, setidaknya bisa merasa lega. Jadi tidak begitu perlu Anda menjawab surat ini. Biar sajalah segala sesuatunya berlangsung seperti yang sudah direncanakannya. Terima kasih. Lelaki itu sama sekali tidak berniat membaca jawaban yang diberikan pengasuh ruangan konsultasi psikologi itu, meskipun biasanya menarik karena berbelit-belit dan membingungkan. Baik, terima kasih. Ya, kawan-kawan, yang baru saya baca tadi adalah cerpen Safar di Djoko Damono, ada di kumpulan cerpen Membunuh Orang Gila. Nah, ketika saya membaca cerpen itu, kawan-kawan mungkin, kayak gitu disebut cerpen ya? Nah, cerpen bisa seperti itu ya? Pada akhirnya,
ketika kita mau menulis cerpen atau bereksperimen seperti yang disampaikan Pak Bambang, kita boleh saja bereksperimen dalam menulis dan sebagainya. Dan itu sah-sah saja. Jadi cerpen ini ceritanya cuma seorang lelaki yang kemudian membaca curhat di majalah tentang psikologi suami istri begitu ya, dan lalu dia enggan membaca jawaban itu aja. Tapi itu kan sudah jadi cerita. Jadi menulis itu sebenarnya idenya itu banyak sekali, bisa apa saja di mana saja. Yang jelas kita harus punya daya ya, seperti HP ya, misalnya ketika mau dipakai ya kita harus cas kepala kita juga begitu. Ketika kita mau menulis, harus kita cas dulu, harus ada isinya kepala kita. Karena menulis adalah pekerjaan menuang. Saya akan coba share screen. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah kelihatan kan? Sudah. Oke, baik. Jadi menulis itu adalah sebuah pekerjaan menuang. Yang pertama, kalau kita mau menuang sesuatu, isinya harus ada, wajib itu. Kita mau minum, menuang sesuatu dari teko ke dalam gelas. Kalau tekonya kosong, ya kosong yang kita tuang, tidak ada apa-apa. Yang kedua, karena menulis adalah pekerjaan menuang, maka kita harus menyiapkan isinya. Dengan cara apa? Banyak. Membaca bisa, nonton film bisa, dengarkan musik bisa, diskusi bisa. Bahkan kadang kegiatan diskusi seperti yang kita laksanakan malam ini bisa menjadi sebuah inspirasi gitu ya. Nah, jadi karena menulis pekerjaan menuang, maka ini yang dilakukan. Harus ada isi yang dituang dan menyiapkan isinya dengan cara itu. Yang ketiga, kita harus menentukan jadwal dan target bacaan. Ini masih ada hubungannya dengan mengisi kepala kita itu tadi. Jadi kita harus benar-benar meluangkan waktu, kemudian menentukan jadwal. Dulu awal-awal saya menulis, ini bercerita proses kreatif aja. Saya punya target. Sehari itu paling sedikit saya membaca 5 cerpen. Itu target cerpen, belum novel dan bacaan yang lain. Sehari 5 cerpen. Coba sekarang kita kalkulasikan. Misalnya, satu hari kita membaca 5 cerpen, maka seminggu kita baca berapa cerpen? Tentu saja cerpen yang berbeda. Dari sekian puluh cerpen, dari sekian ratus cerpen yang kita baca, tidak mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa. Paling tidak kita mendapatkan perbendaharaan baru, paling tidak kita mendapatkan ide-ide baru, bagaimana plot, bagaimana paragraf dibuka dan sebagainya. Jujur, saya belajar menulis cerpen, saya tidak pernah, tidak banyak berangkat dari teori-teori dari buku, dari pelatihan dan sebagainya. Tapi justru saya menulis sebuah cerpen berangkat dari membaca cerpen. Sebab dalam sebuah cerpen yang utuh, sebuah cerpen yang matang, cerpen yang sudah dimuat di media, menang lomba dan sebagainya, di dalamnya sudah termaktub, tersurat ataupun tersirat bagaimana menulis cerpen yang baik, bagaimana plot yang baik dibikin, bagaimana dialog yang baik dibikin, bagaimana paragraf pembuka dibikin, sudah utuh ada di sana. Jadi ketika kita membaca sebuah cerpen utuh, cerpen yang sudah matang, otomatis kita juga belajar teori dari sana. Tinggal ngalihkan aja berapa cerpen yang kita baca, maka otomatis terisi, dan semakin banyak terisi ketika kita menuang, tinggal tuang aja begitu. Yang keluar yang mana nanti, yaitu urusan belakang. Yang penting kita isi dulu. Nah itu. Selain menuang, menulis juga adalah pekerjaan praktik. Jadi Anda benar-benar harus bergerak, menuliskan, sentuh itu layar laptop, sentuh itu pena. Menulis adalah pekerjaan praktik. Dilakukan secara nyata, ya dituliskan. Mirip sepeda motor, saya sering mengibaratkan. Kawan-kawan ingin belajar naik sepeda motor,
Kawan-kawan tahu ini kopling, ini rem, caranya diobleng, ini kopling, rem, dan sebagainya. Kemudian kawan-kawan cuma tahu aja, tapi kawan-kawan takut naik motor, takut mungkin nggak mau jatuh dan sebagainya. Ya kawan-kawan nggak akan pernah bisa naik motor. Begitu juga dengan menulis cerpen. Jadi urusan jatuh dan sebagainya itu adalah urusan proses kreatif, itu adalah urusan upaya kita, dan itu sangat tidak masalah. Orang mau bisa jatuh bangun berdarah itu biasa. Pak Bambang juga sudah menyampaikan hasil-hasil beliau, kemudian prestasi-prestasi beliau itu bukan instan yang tiba-tiba muncul begitu. Beliau sudah berdarah-darah, saya yakin beliau sudah melewati proses itu. Akan tapi seringkali itu tidak disampaikan ke banyak orang. Saya pun juga begitu. Ada satu cerpen misal di mau di Kompas, ya itu yang diketahui banyak orang, satu cerpen di mau di Kompas. Ratusan cerpen yang ditolak, itu nggak ada orang tahu. Yang tahu cuma saya. Jadi kalau kita mau nulis cerpen, ya udah dituliskan, karena menulis adalah pekerjaan praktik. Ini ada berhubungan dengan yang tadi. Jadi selain jadwal membaca, kawan-kawan juga harus ada jadwal menulis. Kawan-kawan baca aja tapi nggak nulis sama aja, nggak akan jalan. Nah, kita harus asah terus kemampuan kita menulis dengan cara kirim ke media, ditolak biasa, ikut lomba kalah biasa, dan seterusnya. Ini saya coba bikin tabel penulis. Karena kita ngobrolin cerpen, maka dalam hal ini bahasin cerpen. Tapi ini sepertinya berlaku dengan tulisan apapun. Kalau kawan-kawan itu tidak menulis dan tidak membaca, maka ya ini tidak akan jadi. Kawan-kawan menulis tapi tidak membaca, monoton, hasilnya ya sama aja atau bahkan mandek, nggak akan jadi juga. Kawan-kawan tidak menulis tapi rajin membaca, ya nggak akan jadi penulis, nggak akan ada hasil. Nah, jadi yang benar adalah penulis itu menulis dan membaca. Nah, di situ baru centang gitu ya. Ngomongin soal tulisan, kita ngomongin ide. Jadi, ide, banyak yang ngomong, ayo kita gali ide yuk, ayo kita cari ide yuk, dan sebagainya. Jadi ide itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus digali, sesuatu yang tersembunyi, bukan. Ide itu adalah sesuatu yang sudah ada di depan mata kita. Ide itu bukan digali, bukan dikejar, tapi ditangkap atau dijaring. Karena setelah mata kita terbuka, ide langsung terbuka itu. Kita bangun tidur, bahkan kita tidur dalam keadaan bermimpi pun, kalau ingat itu bisa jadi ide. Jadi ide itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, dan kita harus menangkapnya. Masalahnya, tidak semua orang peka, tidak semua orang peka untuk menangkap ide. Makanya ide itu supaya peka terhadap ide-ide di sekitar kita harus diasah. Lagi-lagi dengan banyak membaca dan praktek. Menangkap suatu konflik yang mungkin kita jabarkan. Terus mengunci, menuliskan kata kunci. Misalnya kawan-kawan sedang berada di suatu tempat keramaian dan sebagainya, melihat satu objek misalnya, kemudian muncul ide. Ya udah, tulis aja. Saya ketika mau berangkat ngajar, lewat jalan, saya ke tempat ngajar saya itu lewat sebuah sawah yang di pinggirnya itu banyak sekali pohon randu begitu. Saya melihat pohon randu, muncul ide. Sebab di pohon randu itu ada banyak sekali layang-layang itu nyangkut gitu. Saya membayangkan bagaimana nasib layang-layang itu ya. Apakah dia merasa sedih tersangkut di situ? Dia di sana selama apa? Dan akhirnya jadi apa? Apakah dia sedih terpisah dengan benang? Akhirnya saya kiaskan benang itu adalah laki-laki, layang itu perempuan. Akhirnya jadi sebuah cerpen judulnya biografi layang-layang. Belum selesai di situ, ada juga cerpen judulnya Pohon Randu yang masih berhubungan dengan. Saya tidak mungkin menulis detik itu juga, tapi karena itu sudah muncul, bahkan dialog juga sudah ada di kepala, saya tuliskan saja kata kuncinya, pohon randu dan layang-layang. Saya tuliskan di HP, saya berangkat mengajar, dan kemudian setelah saya baca lagi, itu seperti ada kabel yang menyala lagi gitu, rangsangan itu muncul lagi. Dan ini saya kira dalam hal apapun seperti itu. Jadi ide itu juga harus diasah. Kalau nggak pernah ngasah ide, lihat pohon randu, ada yang layang-layang nyangsang,
Ya yang dilihat cuma pohon randu dan yang lain aja, tidak muncul apapun. Tapi kalau sudah terbiasa dengan mengasah itu, dengan membaca, bahkan dialog-dialog ending itu muncul bersamaan. Tinggal nanti merapikan di atas kertas atau di layar. Jadi itu kawan-kawan. Jadi bisa dikembangkan dengan membuat kerangka cerita juga. Misalnya tadi kata kunci sudah ditulis, akan tapi kurang mantap bisa dibikin kerangka cerita. Akan tapi sekali lagi setiap penulis punya proses kreatif berbeda. Saya menulis cerpen tidak pernah memakai kerangka cerita. Saya tidak ingat nulis cerpen pakai kerangka cerita itu sampai detik ini saya tidak ingat. Seingat saya nulis cerpen ya udah apa yang ada di kepala dituang, persis menuang teh dari teko ke dalam cangkir seperti itu. Tapi kalau nulis novel, beberapa ada yang pernah saya bikin kerangka, beberapa ada yang tidak. Ini proses kreatif saya, proses kreatif Mas Bambang, Bang Arlen dan sebagainya, tentu saja berbeda. Nah, itu terkait dengan ide menulis praktik itu ending sama ya. Nah, yang penting lagi adalah kalimat pembuka. Ketika kita menulis sebuah cerpen, kalimat pembuka itu jadi gerbang menuju cerita. Nah, tips atau arahnya apa? Kita bisa mempelajari kalimat-kalimat pembuka dari karya yang sudah ada, dari cerpen-cerpen yang sudah ada, novel yang sudah ada. Nah, saya punya kebiasaan. Jadi setelah saya baca novel, saya tulis ulang tuh kalimat pertamanya seperti apa, kalimat terakhirnya seperti apa, kalimat pembukanya seperti apa, saya tulis. Jadi saya punya folder judulnya kutip novel. Nah, jadi nanti di situ juga saya tuliskan judulnya siapa, siapa, tokoh-tokohnya siapa. Dengan begitu saya merasa mendapatkan energi baru untuk mempelajari kalimat pembuka dan kemudian memodifikasinya. Nah, selanjutnya diksi. Diksi ini adalah kendaraan yang membawa cerita sampai ke tujuan kalau saya mengatakan seperti itu. Kawan-kawan punya ide bagus sekali, plotnya keren sekali. Tapi kendaraan yang dipakai atau diksi yang dipakai, gaya bahasa, gaya tutur yang dipakai tidak memadai, kedodoran, nggak akan sampai cerita itu ke pembaca. Pembaca baru membaca paragraf awal aja udah nyerah gitu ya. Ya, saya mengkiaskan ini seperti benar-benar seperti kendaraan gitu. Kalau Ayu Utami mengatakan hal yang paling penting dalam menulis sebuah karya fiksi itu adalah diksi, sebab dia kendaraan. Nggak ada kendaraan nggak akan jalan. Saya punya tujuan, misal saya mau ke Surabaya, tapi kendaraan saya itu banyak kempes dan sebagainya, kehabisan bensin, saya nggak akan pernah sampai Surabaya. Akan tetapi, kalau saya punya kendaraan yang fit, yang bagus, walaupun tujuan saya belum jelas, saya bisa kemana aja. Mau ke Surabaya, ya udah, yuk Surabaya. Mau ke Riau, yuk ke Riau. Begitu. Kendaraannya fit, terserah di tengah jalan saya mau berhenti dan sebagainya. Itu cuma kiasan. Artinya, diksi di situ sangat penting. Karena pembaca menyelesaikan cerita sampai ke titik tujuan cerita, itu ya dari kendaraan ini. Diksi, kayak bahasanya. Nah, arahannya atau tipsnya, kita bisa mencatat kata-kata baru dari bacaan yang kita baca. Dulu, awal-awal saya menyetabilo. Jadi ketika saya baca novel, gitu, kata-kata baru gitu, saya stabilo. Kalau saya nggak tahu artinya, saya langsung buka KBBI. Kalau saya belum nemu, saya nggak akan lanjutkan baca novel ini. Dan itu cukup melekat. Selanjutnya, mengetik ulang kalimat pembuka dan penutup dari bacaan yang kita baca. Seperti yang pernah saya lakukan, tipsnya begitu. Nah, jadi ini simpulan-simpulan. Jadi kita harus cari ide yang menarik, tangkap ide yang menarik, bikin paragraf yang menarik. Judul cerita juga demikian. Ini secara umum saja ya. Nah, siapapun bisa menulis. Jadi kita bisa banyak cerpen, terbiasa dengan permainan kata, peka pada lingkungan sekitar. Dengan itu, insya Allah menulis kita lebih mudah. Ya, mungkin itu saja dari saya terkait bagaimana menulis cerpen. Saya stop share. Nah, selanjutnya nanti bisa kita obrolkan dialog bareng kawan-kawan. Mungkin dari saya cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya. Proses kreatif menulis ini memang harus dari penulisnya sendiri gitu. Kita tidak bisa tahu dari orang lain gitu ya. Mudah-mudahan proses menulis tadi bisa teman-teman jadikan pedoman gitu ya. Salah satu pedoman atau salah satu teknik cara untuk menggali inspirasi, ide dan menulis sesuatu yang lebih mengena ke pembaca gitu ya, Bang Masdar ya. Nanti mungkin teman-teman boleh minta ininya, slide-nya, Bang. Boleh ya, oke. Nah, sesi selanjutnya ini tanya jawab ya, Bang Yudi ya. Bang Yudi monitor. Kayaknya masih off. Boleh ya teman-teman tanya Iya, jawab. Kak. Iya, Kak, Tanya langsung jawab ya. diskusi, Kak. 10 menit kali ya. Sebelum kita ke pengumuman Duta Cerpen. Silakan kepada teman-teman. Mungkin 2-3 pertanyaan boleh. Silakan Bang Rio, Pak Abdurrahmat, Kak Sriandayani, Bang Rahmat. Bu Wirda, halo Bu Wirda. Kak Silviani dari Bandung, jauh kali ya kan. Pak Ali Imron, Yesa, Aisyah. Siapa lagi nih? Bang Rio. Pak Repsek. Silakan Pak Rio. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang dan Bang Masdar yang saya hormati, kemudian panitia dan teman-teman FLP lainnya yang hadir pada malam hari ini. Bang Masdar, saya izin bertanya nih Bang. Saya baru membaca ini cerpen Bang Masdar yang judulnya Kota Ini Adalah Sumur yang ada di cerpen Pilihan Kompas 2021. Itu saya baca ini Bang, saya tertarik gitu ya membacanya itu ceritanya itu mengalir gitu, kemudian seperti curhat saja gitu. Dia curhat bahwa di kotanya itu nggak ada sumur dan apa ya eh, kelihatannya itu indah gitu, menarik, tidak terlalu ada hal-hal yang mengejutkan gitu ya. Tapi di akhirnya kita diberi suatu nasihat gitu ya, kesimpulan bahwa sumur itu adalah ibu gitu. Nah, mungkin saya minta penjelasan dari Bang Masdar gitu ya, gimana buat cerpen semengalir ini gitu ya, terkesan datar tapi ini menarik gitu loh, nggak serumit-rumit yang lainnya gitu loh. Itu aja sih Bang, makasih. Gimana Kak? Langsung dijawab atau Ya. ditampung dulu? Langsung aja jawab aja Bang Masdar biar. Oke, baiklah. Ini kayak ya, oke, terima kasih sudah mengapresiasi berkenan membaca cerpen saya. Yang pertama dilakukan kalau kita mau menulis dengan mengalir, pertama kita harus benar-benar tahu apa yang kita tulis. Jadi menulis itu kan adalah pekerjaan menggabungkan apa yang kita tahu dengan imajinasi, dengan pengalaman-pengalaman begitu. Jadi tulisan itu akan bicara sendiri. Bicara artinya ketika penulis menuliskan itu dengan mengalir, maka pembaca akan membacanya juga sebagai cerpen yang mengalir. Gitu. Ini kalau tidak salah cerpen ini saya tulis sekali dulu. Dan saya cerpen tentang sumur ini memang berangkat dari pengalaman kegelisahan saya. Gitu. Ketika cerpen ini lahir, satu yang ada di kepala saya dalam penulisan dan sebagainya adalah saya membayangkan cerpen yang ada di rumah saya, di kampung halaman saya. Maaf, cerpen sumur. Yang terbayang adalah sumur itu. Sumur yang dibikin dengan jual kerbau, bulik saya ya. Jadi 2 rumah itu satu sumur. Pada zaman dulu di tempat saya itu memang hanya orang-orang kaya, orang-orang berpunya yang punya sumur. Sebab untuk menggali sumur itu butuh duit cukup banyak. Dulu orang-orang apa-apa mandi di kali, buang air juga di kali, cuci baju di kali. Jadi sumur ini adalah sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang ada sumurnya itu biasanya masjid sama rumah orang-orang yang punya. Dan kalau sekarang kan nggak ada sumur, kan ada PDAM. Nah, itu yang melahirkan cerpen ini mungkin saya merasa rindu dengan sumur
seperti puluhan tahun lalu sewaktu saya kecil. Sumur dalam keadaan terbuka, saya bisa melihat kedalamannya, saya menimba airnya, kesegaran langsung saya dapat dan sebagainya. Nah, saya itu membayangkan, bukan membayangkan ya, akhir-akhir ini saya tidak menjumpai, bahkan di kota tempat saya tinggal pun, saya tidak menjumpai sumur yang seperti itu. Padahal sumur itu kan sebenarnya artinya luas ya. Ada sumur bor, ada sumur yang lubangnya sangat kecil, cuma dari pipa, itu juga bisa disebut sumur. Sumur itu kan sumber gitu. Nah, di kota saya, dan saya yakin di kota abang-abang dan mbak-mbak sekalian, kawan-kawan, juga sudah jarang sumur yang seperti itu. Pasti sudah ditusuk pakai sanyo, pipa dan sebagainya, pakai PDAM dan sebagainya. Jadi yang kita tahu adalah air mengalir dari keran. Nah, saya khawatir anak-anak saya ini jangan-jangan nggak tahu apa itu sumur begitu. Taunya air itu dari mana? Ya dari keran, PDAM. Padahal PDAM, keran dan sebagainya itu kan dari sumber air yang ada di kedalaman bumi dan itu sumur. Nah, secara kasat mata sumur kalau kita tengok, kalau cari di Google juga banyak ya, yang gambar-gambar sumur kuno dan sebagainya. Ya udah, sumur itu adalah lubang besar tempat sumber air yang ada tembok sebagai bibirnya. Nah, hal itu sekarang tidak saya temui lagi dan saya merindukan itu, kegelisahan itu. Akhirnya saya lahirkan sebagai sebuah cerpen, yaitu seolah-olah kita itu ambil sarinya saja. Jadi sumur dan sebagainya itu ditutupi, bahkan sungai pun ditutupi, air-air ditutupi. Tapi ketika keluar dari keran dan sebagainya, ya anak-anak taunya itu, tanpa tahu sumur itu seperti apa. Bahkan kalau sumur yang manual, digali dengan manual seperti yang ada dalam cerpen itu prosesnya proses yang panjang. Bahkan ada tetangga saya itu yang meninggal karena menggali sumur. Karena menggali sumur adalah kegiatan yang resikonya tinggi. Kalau nggak kehabisan udara di bawah, ketika naikkan batu dan sebagainya, nah itulah yang terjadi kepada tetangga saya. Dia meninggal ketika menggali sumur karena batu yang diangkat itu jatuh. Ya, jadi untuk membuat sumur itu prosesnya sangat panjang dan butuh biaya dan bahkan mengorbankan nyawa para penggali dan sebagainya. Jadi sejarah sumur itu rasanya hilang. Anak-anak tidak tahu, anak-anak zaman sekarang. Mungkin tujuannya di situ terkait dengan bagaimana membuat cerpen yang mengalir seperti yang saya sampaikan di awal. Kita tahu, benar-benar tahu, kita benar-benar dekat dengan apa yang kita tulis. Nah, sumur itu kan dengan saya seperti sudah melekat dalam ingatan saya tentang sumur dan seluk-beluknya itu. Nah, saya tinggal menggabungkan dengan imajinasi dan sebagainya. Kenapa sumur itu saya ibaratkan ibu? Sebab tiap hari kita mengambil airnya. Kita menyusu, tanpa air dari sumur itu kita tidak pernah tahu, tidak ya makanya saya ibaratkan sebagai ibu itu tadi dia. Nah, tapi tentu saja pembaca punya hak leluasa untuk menginterpretasi sendiri cerpen ini seperti apa. Ya, kurang lebih begitu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Masdar. Gimana Bang Romi, Pak Romi? Romi, astagfirullah. Rio, belum ngopi. Gimana Pak Rio? Atas jawaban-jawaban Bang Masdar, saya sih berharap belum puas ya, biar mencari kepuasan di tempat lain. Kalau udah puas tuh nggak belajar lagi gitu. Lanjut berikutnya. Udah ini kok, udah jelas, bagus. Baik, ada lagi pertanyaan? Mbak Nafia angkat tangan nih, mau nanya atau mau interupsi? Iya, nanya. Oh, nanya. Oke, silakan Nafia Al-Farab. Baik, terima kasih. Di pertanyaannya menggigit kayaknya. Baik, terima kasih Kak Pamula. Selamat malam nih Mas Masdar. Mudah-mudahan lolos BPI-nya ya. Amin, doanya. Mohon doa kawan-kawan semua ya. Lanjut di S2 pendidikan bahasa Indonesia ya. Nggak linear tapi luar biasa. Nanti nggak perlu tesis, langsung novel aja selesai ya.
Ini Mas mungkin terkait dengan saya pengen nanya tentang DKJ kemarin, kan belum sempat ngobrol ya, itu keren banget. Kita di FLP ada Mas Masdar dengan siapa satu lagi, tapi udah menyatakan diri keluar ya. Tapi tentu kita sangat apresiasi dikali dengan karya Mas Masdar yang bisa masuk kategori novel dan puisi ya. Mungkin bisa sharing nggak Mas, itu gimana ceritanya, seperti apa persaingannya dan sebagainya terkait dengan DKJ kemarin. Terima kasih, itu aja. Ya, ini kita bahas cerpen tapi akhirnya bahas DKJ ya. Oke, nggak masalah. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya ya, dua cerpen itu, novel itu dan cerpen itu pernah saya ikutkan di lomba DKJ sebelumnya. Dua-duanya tidak lolos. Lalu saya edit lagi, saya perbaiki lagi, saya kirimkan, dan dua-duanya masuk alhamdulillah. Dan dua-duanya sudah dipinang penerbit di BU kemarin, nggak tahu terbitnya kapan, tapi sudah dipinang dua-duanya, sudah di ACC. Sebenarnya kalau kita apa ya, ngomongin juara, menang, dimuat dan sebagainya, itu seperti ngomongin takdir ya, seperti ngomongin jodoh gitu ya. Jadi apalagi kalau bukan jodoh begitu. Cerpen itu, cerpen lagi, novel itu dan puisi itu sudah saya kirim tahun lalu, tapi tidak lolos gitu. Gara-gara apa? Ya jurinya beda, selera juri beda, selera orang berbeda, hasilnya pun berbeda, bahkan apa ya, komponen penilaian berbeda juga bisa berbeda. Jadi ketika kawan-kawan kirim ke sebuah media, kemudian ditolak, nggak lolos, bukan berarti naskah kawan-kawan itu buruk, bukan berarti begitu. Bisa jadi karena belum beruntung. Belum beruntungnya lantaran apa? Mungkin lantaran editornya lagi nggak mood pas baca, atau bisa jadi editornya sedang ada masalah pas baca, atau bisa jadi ya bisa berbagai alasan. Yang jelas belum nemu jalannya. Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hilangkan adalah kita harus yakin, kita harus mematangkan dulu tulisan kita. Kenapa saya berani kirim lagi? Karena saya merasa naskah saya ini layak, gitu. Naskah saya ini sudah matang dan layak gitu. Tahun lalu pun saya juga merasa begitu, tapi tidak lolos. Tapi ketika naskah kita sudah benar-benar siap, artinya kita pasti sudah bisa menilai loh. Kita itu bisa menilai naskah kita itu seperti apa begitu. Artinya apakah naskah ini sudah layak belum, kita sebagai penulis juga bisa menilainya sendiri. Ketika kita sudah menilai dan kita yakin, ya udah kita kirim aja. Kita kirim aja, jangan lupa doa. Karena sebenarnya keberuntungan itu saya pikir adalah apa ya, aspek terbesar dalam kemenangan atau apapun. Seperti naskah Pohon Hayat, cerpen saya Pohon Hayat yang dimuat, cerpen kedua saya yang dimuat di Kompas dan masuk buku kumpulan cerpen terbaik Kompas tahun 2012, itu sudah saya kirim ke lomba, sudah saya kirim ke media lokal, media yang tidak berhonor bahkan, tidak dimuat, ditolak gitu. Saya kirim ke lomba berapa kali juga tidak menang, nominasi pun enggak gitu. Tapi saya kirim ke Kompas, masuk. Nah, kadang ada semacam apa ya, hal-hal misteri, hal-hal yang tidak kita tahu begitu ya. Naskah ini ya kayak jodoh itu tadi. Jadi yang harus kita persiapkan adalah ya udah, ketika kita berkarya, kita matangkan saja karya kita edit sebaik mungkin, kita perbaiki sebaik mungkin. Urusan lolos atau enggak, tembus atau enggak itu urusan belakang. Jadi kemarin tuh di novel saya kirim 2 naskah sebenarnya. Ketika saya dihubungi panitia DKJ, saya itu dengan keyakinan penuh naskah yang lolos itu yang satunya. Sebab naskah ini memang menurut versi saya tidak lebih baik dari naskah yang satunya. Tahun lalu juga nggak menang begitu. Nah, makanya saya itu berhari-harinya di naskah yang satunya ini, karena setelah lolos DKJ pasti akan dipinang, pasti penerbit akan ngambil gitu. Saya perbaiki, saya edit sampai menjadi menurut saya apa ya, sudah matang sekali. Tapi begitu diumumkan ternyata bukan naskah itu, justru naskah yang tahun lalu tidak lolos itu. Saya juga kaget ketika saya ngobrol dengan kawan dekat,
ditanya judulmu apa gitu. Termasuk teman-teman yang diundang ke sana kemarin, judulmu apa? Saya menyebutkan judul yang satunya itu, judul yang bukan judul yang lolos itu. Tapi setelah disebutkan artinya kok ini, saya agak kecewa. Dalam artian, oh berhari-hari saya ngedit naskah yang satunya supaya terbit nanti bisa prima begitu. Tapi ternyata yang lolos bukan naskah yang satunya ini. Nah, naskah yang satunya ini mau saya ikutkan lagi tahun depan rencananya. Nah, artinya semakin kita punya banyak stok naskah, semakin bagus. Dan itu tadi poinnya adalah kita pantaskan dulu karya kita matangkan dulu. Dan ketika saya ngobrolin matang nggak matang, itu juga butuh proses yang panjang. Naskah raksasa yang lolos itu saya edit berbulan-bulan, bertahun-tahun. Setelah nggak lolos dikaji itu saya rombak, saya bolak-balik isinya, saya jadikan puzzle dan sebagainya hingga akhirnya lolos. Jadi prosesnya juga memang panjang. Mungkin itu. Semangat berkarya kita matangkan dulu, kita edit berulang-ulang, kita baca berulang-ulang. Itu Mbak Nafia. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih Mas Dar. Ya, itu ya. Kadang-kadang menyunting itu yang kita malas, Bang. Ngedit-ngedit terus gitu ya kan. Tapi ternyata kan buah dari kesabaran gitu ya. Bisa dimuat. Oke, satu lagi pertanyaan dari Kak Sri Handayani. Silakan Kak Sri. Terima kasih Mbak Pam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang, Mbak Naf, panitia dan teman-teman Duta Cerpen juga Mas Dar. Terima kasih atas kesempatannya dan tentunya saya berterima kasih kepada FLP sudah mempertemukan walaupun secara virtual ya dengan Mas Dar. Mungkin Mas Dar juga tidak ingat karena sebenarnya saya sudah membeli buku beliau ini sudah lama. Buku kumpulan cerpen ya Mas, yang kalau nggak salah judulnya Alona ingin menjadi serangga. Iya. Di situ di buku kumpulan cerpen ini saya baca hampir sebagian besar ceritanya tentang anak-anak ya. Maksudnya tentang anak broken home, tentang anak yang ya ditinggal begitulah kurang lebih. Tapi kalau kita lihat lagi gitu ya, Mas Dar ini punya karya di Kompas itu tidak hanya anak-anak gitu yang difokuskan, tapi juga tentang lingkungan, tentang budaya, tentang apa gitu ya, tentang kayaknya semuanya dilahat gitu ya. Ini dengan apalagi Mas Dar kan masih muda ya. Gimana sih gitu Mas ininya? Maksudnya referensi-referensi yang Mas baca itu berapa banyak gitu ya tibanya karena kan berbagai genre nih. Dari yang anak-anak, dari yang slice of life-nya, dari yang apalagi budayanya dan segala macam. Dan itu Masya Allah ya mengcover semua gitu. Sepertinya saya harus rekom ke siswa saya, salah satu siswa saya itu juga menyukai karya-karya novel DKJ itu. Dan kebetulan tahun ini Mas Dar ya yang menangkan. Nanti saya rekom lagi ke siswa saya untuk membeli novelnya. Bahkan dia rela gitu ya membeli novel-novel DKJ itu yang dia tahu kalau itu kualitasnya bagus. Itu mungkin Mas. Terima kasih Mbak Pam. Oke, Kak Sri Handayani, ini sebenarnya pertanyaannya untuk kita semuanya ya. Apa sih yang dibaca oleh Mas Dar masih muda gitu ya Kak Sri ya? Referensinya dari mana? Idenya bisa sebanyak itu. Silakan Bang Mas Dar. Ya, kawan-kawan, ini nanti Bambang Karyawan juga yang lain mungkin bisa menambah. Setiap orang proses kreatifnya berbeda. Bacaan yang dibaca pun juga pasti berbeda. Seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi untuk menggenjot potensi saya atau kemampuan saya dalam menulis cerpen, awal-awal dulu ya, sebelum akhir-akhir ini ya, ini sudah berkeluarga kemudian punya anak, ini waktunya lebih minim, jadi tidak seluas waktu jomblo dulu. Nah dulu itu awal-awal nulis itu saya membuat target. Satu hari itu minimal saya baca 5 cerpen, wajib gitu, nggak boleh dilewati. Kemudian 1 minggu 1 novel. Dan novelnya apa aja, bisa tema apa saja. Gitu. Jadi saya membaca karya
Buya Hamka, mulai tenggelamnya kapal Panduit, kemudian dalam lembah apa itu, dalam lembah kehidupan dan sebagainya. Saya baca, tapi saya juga baca karya Ayu Utami, Larung, Saman, saya baca. Saya juga baca novel-novel terjemahan seperti Twilight, novel-novel karya Yuhua. Artinya saya mencoba membaca yang saya suka. Nah, dengan itu saya kira tulisan-tulisan saya tidak jauh dari apa yang saya baca. Karena saya membacanya banyak, artinya referensinya itu bukan cuma itu tok, bukan cuma satu penulis, dua penulis, maka ketika sudah mengendap dalam kepala saya yakin itu jadi hal baru, beda dengan misalnya kawan-kawan sukanya membaca karya Bunda Asma Nadia ya, kemudian dia tidak mau membaca karya lain, yang dibaca cuma karyanya Bunda Asma Nadia aja. Saya yakin ketika menulis cerpen, novel, pasti juga tidak jauh-jauh dari karya Bunda Nadia, Asma Nadia itu tadi. Pasti ceritanya tentang tidak jauh-jauh dari cerita tentang keluarga, tentang hal-hal yang seperti ditulis Bunda Asma. Ya karena bacaannya itu, ya seperti yang saya sampaikan di awal, kepala kita itu menulis itu pekerjaan menuang. Jadi apa yang diisikan ke teko ketika dituang ke cangkir, ya itu yang keluar. Yang diisikan di teko jus mangga, yang keluar ketika dituang di cangkir ya jus mangga. Yang diisi di teko itu kopi, dituang ke cangkir, yang keluar ya kopi. Tapi ketika yang diisikan ke teko itu jus mangga, kopi, santan, kemudian susu dan sebagainya, ketika itu nanti dituangkan, pasti bukan susu, pasti bukan santan, pasti bukan kopi. Apa namanya? Entahlah. Itu adalah ciri khas penulis itu sendiri. Jadi semakin banyak kita membaca, akan semakin bagus. Jadi kuncinya kita lahap semua bacaan, Mbak. Ini tuh. Monggo Mas Bambang atau yang lain mau menambahkan silahkan. Oke, terima kasih Bang Mas. Dan saya tadi pas campur-campur, tadi udah kepikiran es campur langsung. Semua kita makan, kita campur jadi es campur gitu kan. Itulah hasil dari semua yang kita baca, itulah yang tertuang gitu ya Bang Masdar. Baik, ada tambahan Pak Bambang atau mungkin Bang Arlen? Masih ada Bang Arlen nggak? Oh, udah ada. Terima Ada kasih Mbak. tambahan? Kalau tambahkan sedikit tadi Oke, karena silakan. Mas Dad menyebut nama saya berkaitan dengan apa yang kita baca, memang itu masalah style kita dalam membaca. Tapi kalau saya justru bacalah sesuatu yang uh, tam segala saya sesuatu yang tidak biasa. Nah, misalnya kayak gitu. Walaupun saat itu kita tidak paham. Dalam hal ini adalah bacaan filsafat gitu kan. Bacaan filsafat menurut saya itu memang rumit untuk kita pahami, tapi suatu saat dia akan mengendap menjadi satu coba sekali-sekali baca novel Dunia Sofi gitu kan. Sampai saat ini saya tak paham-paham itu apa masuk novel ini gitu kan. Tapi ketika saya mengulang, membuka lembar-lembarannya, ketika ingin menulis puisi kok nemu diksi-diksi yang unik gitu ya dari bacaan filsafat. Karena sekali lagi kita tidak membaca yang biasa-biasa saja gitu kan. Silakanlah membaca kitab, juga bacaan terjemahan dari Al-Quran kita beserta tafsirnya. Itu banyak kalau ketika kita ingin nanti untuk suatu saat membaca, menulis, kalau kita menulis puisi gitu kan. Tapi ketika kita memaknai apapun yang kita baca, tapi maksudnya kita harus menantang diri kita membaca dalam satu level yang lebih tinggi gitu loh. Yang walaupun saat itu kita tidak mengerti. Saya suka baca buku Kunto Wijoyo misalnya. Itu bacaan berat untuk memahami sejarah, filsafat sejarah gitu kan. Tapi saat itu pasti ada sesuatu ketika kita ingin menulis cerpen. Itu bisa tuh kita ngambil setting-setting apa yang menulis cerpen bagi saya tetap ada teori-teori yang harus dimunculkan gitu. Tapi ya secara tidak sadar itu, secara tidak sadar. Filsafat kita bisa dapat, psikologi apalagi, sosiologi apalagi. Jadi teman-teman kalau yang menulis cerpen, ilmu-ilmu yang menurut saya apapun itu sangat bermanfaat. Tapi ada irisan-irisan ilmu, misalnya filsafat, psikologi, sosiologi, sejarah, itu akan tetap sangat beririsan untuk memperkaya tulisan kita. Nah, tidak ada salahnya ketika teman-teman membongkar kembali sejarah-sejarah, tapi tentunya bukan sejarah buku anak SMP, SMA gitu ya, tapi tentunya yang telah ditulis lewat kajian-kajian mendalam,
Saya pikir akan ada ide-ide baru nanti ketika ingin menulis, walaupun kita menulis bertema kearifan lokal sejarah, kayak gitu. Baca juga penelitian-penelitian orang, itu pasti akan banyak manfaatnya. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ini namanya kolaborasi ya, Pak ya, sastra dan apa ilmiah gitu ya, Pak ya. Yang ilmiah disastrakan begitu. Baik teman-teman sekalian, itu mungkin tips dan trik dari Pak Bambang dan Mbak Masdar. Mungkin cukup ya karena sudah 21.30. Ini teman-teman Duta Cerpen kayaknya udah nggak sabar deh mendengarkan pengumuman siapakah the next Duta Cerpen gitu ya. Kira-kira udah bisa ditebak belum nih teman-teman? Boleh dong tebak-tebakan kira-kira siapa sih yang jadi Duta Cerpennya? Kak Handa sama Pak Abdurrahman. Ya, Rio. Ada Yesa bilang Rio. Rio nomor 1. Terima kasih juara kita yang sudah berbicara. Kan kita sudah adil kemarin, Pak. Ada kedua. Bang Rahmat. Bang Rahmat anteng aja malam ini, belum ngopi ya? Oke, ini ada Kak Nani ya. Ini Kak Yesa, ini apa nih? Udah memprediksi nomor 1, 2, 3. Oke lah, daripada kita menduga-duga, menerka-nerka, marilah kita dengarkan, kita saksikan pengumuman. Iya bener nih, Kak Kavita, bener ya? Pengumuman Duta Cerpen nih? Iya, Mbak. Atau ada lagi? Nggak ada? Bang Masdar, inilah kami akan mengumumkan pemenang Duta Cerpen keempat. Nah, Duta Cerpen tahun 2024, dan nanti insya Allah ini sudah melalui seleksi yang sangat panjang. Tidak hanya jago menulis, tapi juga memiliki Duta Cerpen 2023. Ya astagfirullahaladzim. Aku mikirnya ada 2024, 2023. Mohon maaf, Duta Cerpen 2023. Duta Cerpen keempat, iya tadi benar. Duta Cerpen keempat tahun 2023. Nah, para Duta Cerpen ini sudah melalui seleksi yang sangat ketat, melalui pembelajaran yang sangat-sangat mendalam sekali, dan terkait dengan komitmennya untuk terus menjalankan Duta Cerpen serta aktif dalam organisasi, insya Allah. Baik teman-teman, marilah kita dengarkan pengumuman Duta Cerpen tahun 2023. Silahkan. Silahkan menyaksikan, Mbak. Share screen kan? Ya. Ya, silakan. Ya, salah teknis nih. Kalau diputar di itu, Pam, dia ketahuan nanti. Live YouTube aja. Buat di YouTube nge-link. Live YouTube. Live YouTube. Sebentar ya. Diputar ya. Ya, nambah-nambahin subscriber. Aman tuh. Nanti kita share ke YouTube. Share ke sini dulu. Oh ya, zamannya ngonten kan? Iya. Jangan lupa ya malam Ahad ngisi di FLP Inhale. Oh, Duta Cerpen ya? Iya, yang baru ini yang mantap. Lagi masih panas. Lagi masih panas. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Ini Mbak Nafia bikin deg-degan aja. Pemenang Duta Cerpen tahun 2023. Belum nampak, Mbak. Stop, Mbak. Stop. Sudah terbaca? Udah. Tapi baru musiknya, baru pengumuman. Selanjutnya belum. Oh, selamat. Selanjutnya belum. Ini sengaja ini dibuat kayak gitu ya kan? Oke. Nggak ada panas-panasin dari ini yang ngumumin apa gitu. Langsung diputar aja nih. Udah ada mulai panas orang ini dari tadi udah menebak-nebak, menerka-nerka. Siapa yang menang? Rio udah Kak Handa anteng ya kan? Nah, yang kelima, Rahmat Hidayat dari FLP Cabang Pekanbaru. Dari tepuk tangan untuk Bang Rahmat. Selamat. Ya, kita tunggu. Selanjutnya. Pemenang keempat, Abdul Rahman dari FLP Cabang Pekanbaru. Oke, tepuk tangan untuk Pekanbaru itu. Abdul Rahman, Pekanbaru lagi. Pekanbaru semua. Pekanbaru All Star itu. Pekanbaru All Star. Sukses ketuanya tuh. Pemenang ketiga, Yeni Sarinah
dari tepuk FLP Wih, tangan. Cabang selamat, selamat. Deg-degan ini Kirain. juara 2 ada satunya ini. Nah, 2-1, yuk siapa yuk tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakan dulu. Bang Rio tarik nafas. Kak Selamat, Handa aman. selamat. Kak Handa aja, Kak Handa aja, Kak Handa aja. Handa nomor 2. Kak Handa Kak aja. Handa nih, Kak Handa senyum-senyum aja. Dan ini dia. Ternyata Waduh. cerpen Selamat, Selamat. Pekanbaru All jatuh Star. kepada Rio Rozalmi, Iya. Dan peraih Duta Cerpen Forum Lingkar Pena Riau tahun Selamat. Pekanbaru 2023 All Star. jatuh kepada Semuanya saudari Pekanbaru. Sri Handayani. ya, selamat kepada Kak Handayani telah Oke. jadi the Syukurannya next kita Duta ngopi di Cerpen Rumbai, atau guys. Duta Cerpen Iya, keempat. Dan kita ke selamat Rumbai. untuk teman-teman semuanya ya, yang kelima-limanya insya Allah akan bertugas menjadi panitia Duta Cerpen berikutnya, yaitu Duta Cerpen kelima pada tahun 2024. Luar biasa. Kita Mungkin beri tepuk ini tangan. kita minta ini dulu nasihat dari Mas Masdar, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mulai ya di dunia cerpen yang sesungguhnya. Oh, gua silakan. Silakan Bang Masdar. Ya, terus semangat, semacam closing statement ya. Ya, terus semangat, terus berkarya. Paling tidak kita ketika berkarya itu paling tidak bisa menghibur orang, bisa bikin orang tersenyum, itu sudah cukup gitu. Lebih tinggi dikit bisa menginspirasi, lebih tinggi dikit bisa mencerahkan. Jadi mencerahkan, menginspirasi, atau setidaknya menghibur. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Bambang mungkin ada closing statement, Bang. Ini siapa moderatornya sebenarnya? Ini moderatornya comotan. Silakan Ya Pak sedikit Bambang. aja lah Mbak, itu kita kan udah sering juga, tapi nggak apa-apa karena diminta untuk menyampaikan. Paling tidak untuk fase berikutnya adalah saat berbagi. Saat berbagi, waktunya untuk menghasilkan orang-orang terbaik dalam cerpen. Tapi percayalah ketika seperti yang tadi disampaikan, dengan kita banyak berbagi, khusus untuk ketika kita berbagi untuk cerpen, yakinlah cerpen kita pun nanti akan berhasil. Jadi luangkan waktu untuk itu sebaik-baiknya, agar hasil nanti ke depannya Duta Cerpen terbaik juga akan muncul. Ini hanya masalah peringkat 1, 2, 3, 4, 5, tapi adalah kerja tim yang menghasilkan karya-karya peradaban lainnya. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Oke, saya nyampein sedikit ya. Untuk hadiah teman-teman semua, untuk pemenang 1, 2, 3, 4, 5 akan mendapatkan uang tunai. Jumlahnya tentu berbeda, tapi 1, 2 berbeda, 3, 4, 5 sama. Untuk juara satunya dapat uang tunai 500.000 plus paket buku 2 kilo dari Ilham Fauzi dan e-sertifikat. Nanti yang 2, 3, 4 kecuali paket buku ya, paket buku sponsor spesial dari Ilham Fauzi 2 kilo untuk pemenang pertama gitu. Nanti silakan setelah ini teman-teman boleh kirimkan rekening ke kita, nanti kita bantu isi. Ya tidak seberapa karena mungkin dibandingkan perjuangan teman-teman, tapi kita tidak mengambil hak cipta dari cerpen yang teman-teman store ke kita ya. Silakan dipublikasikan, ditingkatkan produktivitasnya, atau kalau mau buat koleksi antologi boleh mungkin dikumpulkan dari yang terbaik. Tapi kalau mau dibagusin lagi itu lebih utama ya, karena kita belajar tidak instan. Itu, terima kasih. Selamat untuk para pemenang. Oke, terima kasih Mbak Navia Marap udah menguatkan bahwa pemenang itu dapat hadiah, itulah yang ditunggu-tunggu juga ya kan. Meskipun tidak seberapa, itu adalah sebuah penghargaan, apalagi dapat sertifikatnya ya. Pak Rio, Kak Sri Handayani gitu, bisa nulis di CV gitu kan. Next kita ngopi di Rumbai katanya, insya Allah ya. Bang Masdar boleh merapat ke Riau kalau mau ngopi, mungkin mau nyobain kopi Meranti, iya, kopi Meranti ya yang ada di Riau ini. Oke, begitu saya kembalikan kepada MC ya. Kak, jangan lupa foto bareng, Kak. Oh iya, biar MC aja atau kita nih langsung.
Boleh, Mbak. Oke, silakan Mbak MC. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam mengisi acara ini, saya dan Bang Yudi ya, serta Mbak Nafiah yang saling serobot ini. Kita kolaborasi terus. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pamula sudah moderatori, saling membantu ya, meski ada sedikit kendala dan keadaan kita yang berbeda. Terima kasih juga atas kehadirannya Mas Dar, Pak Bambang, dan sekali lagi selamat kepada Duta Cerpen tentunya ya, dan selamat melanjutkan perjuangan setelah ini untuk persiapan di Duta Cerpen 2023. Nanti kalau mau ngopi bareng undang ya. Baik, itu saja saya selaku pembicara. Oke. Ya, foto pembicara, mohon maaf atas kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bareng. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang moto siapa? Bantuin yang pakai laptop. Oke, Kak Silvi buka dong, Bu Yuratia, Yudian. Saya bantu juga, Kak. Oke. Bunda Yuratia. Oke, dalam silakan. 1, 2, 3. Ya, kok bisa. 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih. Buyut Pak, baru ke foto. Oh iya Bu Yud, ulang lagi. Bang Yudi fotoin lagi Bang Yudi. Oke. Nah, Pak Ali sudah siap dah. 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Masdar. Terima kasih Mas Masdar ya. Selamat Ciprian pulih. Mbak Sriandayani, Pak Kepse.